Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan My Mentor. Hari ini saya akan membahas mengenai marketing strategi yang sangat relevan di dunia marketing, yaitu point of parity dan point of difference. Ingin tahu lebih detail? Yuk kita saksikan penjelasan berikutnya. Kenapa tadi saya bilang point of parity dan point of difference ini sangat penting dalam ilmu marketing? Karena point of parity dan point of difference ini adalah jawaban dari pertanyaan why atau kenapa. Suka atau tidak suka, pertanyaan paling dasar dalam ilmu marketing ketika Anda menawarkan barang atau jasa adalah konsumen Anda akan bertanya, why? Kenapa? Pertanyaan konsumen why dan kenapa itu adalah konsumen Anda pasti akan bertanya, kenapa saya harus membeli barang atau jasa Anda? Atau konsumen Anda akan bertanya, apa nilai lebih yang ada ditawarkan oleh barang atau jasa ini? Atau mungkin konsumen Anda akan bertanya, kenapa saya harus membayar dengan harga yang lebih tinggi? Atau yang paling sering kita dengar adalah, kenapa saya harus memilih produk Anda dibandingkan produk lainnya? Banyak kok merek lain, atau banyak kok produk yang sejenis. Kenapa saya harus memilih produk Anda? Hal-hal seperti ini sangat sering kita jumpai dalam ilmu marketing. Ketika Anda menawarkan sebuah barang, maka ini adalah pertanyaan pertama yang akan Anda hadapi. Tidak heran, sebagai marketing Anda harus tahu apa yang Anda tawarkan. Dan untuk mengetahui detail dan lebih baik mengenai apa yang Anda tawarkan, maka Anda sebagai seorang marketing harus bisa membuat POP dan POD atas barang atau jasa yang Anda tawarkan. Dari tadi saya sudah menyebutkan point of parity atau POP. Sebenarnya, POP itu secara definisi atau secara mudah dimengerti adalah nilai yang sudah seharusnya ada pada barang atau jasa yang Anda tawarkan. Apabila faktor POP tidak ada pada barang atau jasa yang Anda tawarkan, maka konsumen bisa jadi akan menilai barang atau jasa yang Anda tawarkan itu tidak layak untuk dibeli. Dengan kata lain, POP ini adalah sesuatu yang dianggap mutlak, faktor yang harus ada pada barang atau jasa yang Anda tawarkan. Point of difference atau POD. POD adalah faktor atau nilai lebih yang ditawarkan oleh suatu barang atau jasa. Semakin menarik atau bernilai lebih POD yang ditawarkan, biasanya barang atau jasa akan semakin menarik dan bernilai lebih tinggi di mata konsumen. Jadi, ketika Anda seorang marketing dan Anda bisa memberikan nilai POD yang lebih baik dibandingkan pesaing Anda, maka saya yakin barang Anda akan semakin mampu bersaing di pasaran. Untuk bisa memahami POP dan POD lebih jelas, saya akan memberikan beberapa contoh praktis sehingga Anda mungkin bisa lebih memahami POP dan POD lebih baik. Contoh pertama dari POP dan POD yang bisa saya ambil adalah dari sebuah mobil. Saya ambil contoh sebuah mobil. Ketika kita bicara mengenai mobil, mungkin 100 tahun yang lalu, POP yang ada harus pada sebuah mobil adalah 1 mesin, 2 ban, ketiga kursi. Mesin dianggap sebuah nilai mutlak yang harus ada pada sebuah barang mobil. Ketika Anda menawarkan mobil kepada konsumen tanpa ada mesin di dalamnya, saya yakin konsumen Anda akan berpikir ini bukan mobil. Yang Anda tawarkan kepada saya adalah pajangan.
Sehingga mesin itu adalah salah satu faktor atau nilai mutlak yang memang harus ada pada sebuah mobil. Demikian juga dengan ban. Ketika Anda menjual mobil, maka ban adalah salah satu faktor yang harus ada pada sebuah mobil. Ketika Anda menjual sebuah mobil tanpa ban, saya yakin konsumen Anda juga tidak mau beli. Atau kursi. Kursi merupakan salah satu faktor juga yang harus ada pada sebuah mobil. Karena saya yakin ketika Anda menjual mobil tanpa kursi di dalamnya, konsumen Anda akan bingung harus duduk di mana. Maka ketika Anda menjual sebuah mobil, mesin, ban, dan kursi adalah 3 faktor POP, faktor mutlak yang harus ada pada sebuah mobil. Ketika salah satu faktor POP ini tidak ada pada sebuah mobil, maka itu bukan sebuah mobil. Namun seiring berjalannya waktu, maka mobil tidak lagi cukup hanya memiliki mesin, ban, dan kursi. Dengan demikian, puluhan tahun yang lalu mungkin produsen menawarkan sesuatu nilai POD yang berbeda atau nilai tambah, yaitu air conditioner. Mungkin produsen pada puluhan tahun yang lalu mereka berpikir, waduh, kalau hanya menjual mobil, ada mesin, ban, dan kursi, saya rasa semua kompetitor atau pesaing saya akan menawarkan hal yang sama. Alangkah baiknya saya memberikan AC di dalamnya. Sehingga konsumen saya akan nyaman. Mereka bisa berkendara, tidak panas, tidak keringetan di dalamnya. Maka ketika puluhan tahun yang lalu, mungkin POD ini merupakan sesuatu hal yang paling nilai lebih, inovasi yang mungkin sangat dihargai. Karena ketika ada AC, nilai mobil menjadi tinggi dan konsumen berlomba-lomba untuk membeli mobil dengan AC. Tapi kalau kita lihat saat ini, ternyata AC itu menjadi hal dasar yang harus ada pada sebuah mobil. Saya yakin di era 2021 ini, hampir semua mobil yang ditawarkan oleh produsen itu sudah ada AC di dalamnya. Saya rasa jarang mobil pribadi ditawarkan tanpa ada AC di dalamnya. Karena kalau tidak ada AC, konsumen mungkin berpikir 2 kali untuk membeli barang Anda. Karena akan panas di dalamnya. Sehingga saat ini bisa dikatakan AC bukan lagi menjadi POD, tapi sudah berubah menjadi POP. Mungkin dulu AC menjadi nilai lebih, tapi saat ini AC sudah menjadi faktor dasar. Sebagai konsumen, konsumen berharap ketika dia mau membeli mobil, sudah pasti dia akan mencari mobil yang ada AC-nya. Apalagi saat ini kondisinya polusi udara di mana-mana, panas. Mereka akan sangat berharap ketika memiliki uang membeli mobil, maka akan bisa berkendara dengan nyaman. Untuk mendapatkan rasa nyaman itu, minimal mobilnya sudah ada AC. Maka AC yang mungkin puluhan tahun lalu itu masih menjadi POD atau point of difference atau nilai lebih, tapi saat ini bisa dikatakan AC itu sudah menjadi POP. Mutlak harus ada dalam sebuah mobil. Dengan demikian, apa yang menjadi POD sebuah mobil saat ini? Bisa saja kalau kita lihat saat ini, POD dari sebuah mobil bukan lagi AC. Tapi mungkin ada produsen yang menawarkan teknologi mobil yang bisa berkendara otomatis. Anda tidak perlu lagi injek gas, tidak lagi perlu injek rem. Anda hanya perlu duduk dan sampai ke tujuan. Saat ini itu bisa menjadi POD. Atau ada juga produsen yang saat ini menawarkan kuncinya bisa otomatis. Udah nggak perlu lagi kunci. Cukup sensor tangan, lalu sudah bisa terbuka atau tertutup. Atau ada juga yang mungkin menawarkan
tempat duduk di mobil sudah bisa menjadi kasur, sehingga Anda bisa tidur di dalam mobil. Ada juga produsen lain yang menawarkan televisi di dalam mobil. Hal-hal seperti ini itu masih menjadi POD saat ini karena tidak semua mobil memiliki fitur-fitur ini. Tapi jangan salah, bisa jadi 10 tahun, 20 tahun lagi teknologi-teknologi ini mungkin bisa juga menjadi faktor-faktor yang berubah dari POD menjadi POP. Kita tidak pernah tahu. Tapi saat ini produsen mobil sudah berlomba-lomba. Nilai apa lagi yang bisa tawarkan kepada konsumen? Nilai POD apa yang bisa membuat produk saya lebih unggul dibandingkan kompetitor? Dan dengan demikian, perlu kita pahami bahwa POD itu tidak tetap. POD akan selalu berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan permintaan pasar. Oleh sebab itu, jika Anda sebagai seorang marketing memiliki jasa atau barang yang ditawarkan, Anda harus tetap melakukan inovasi supaya mampu bertahan dan bersaing. Karena tidak pernah ada yang tetap, tidak ada yang kekal. POD Anda hari ini bisa jadi akan menjadi POP 10 tahun lagi. Atau mungkin POD Anda hari ini bisa jadi besok sudah menjadi POP. Kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, Anda harus tetap melakukan inovasi. Saya akan memberikan contoh lainnya sehingga bisa menjadi salah satu gambaran lagi apa itu POP dan POD. Contoh kedua yang akan saya ambil adalah yang kita pakai sehari-hari, yaitu sepatu. Ketika kita bicara mengenai sepatu, apa POP yang terpikirkan oleh Anda pada sebuah sepatu? Kalau menurut saya, POP dari sebuah sepatu adalah sol sepatu atau alas. Kenapa demikian? Simple. Karena jika kita menjual sepatu tanpa ada alas, maka saya yakin orang menganggap barang itu bukan sepatu. Karena fungsi utama dari sepatu adalah melindungi kaki Anda dari batu atau dari jalan, dan untuk melindungi itu Anda membutuhkan sol sepatu atau alas. Ketika Anda menjual sepatu tanpa ada alas, saya yakin konsumen Anda akan menilai itu bukan sepatu dan tidak layak disebut menjadi sepatu. Sedangkan apa POD yang ada dari sebuah sepatu saat ini? Yang terpikirkan dari saya mungkin ada, saya lihat beberapa sepatu yang alasnya punya alas khusus sehingga bisa memperbaiki struktur kaki. Produk sepatu seperti ini mungkin bisa dijual 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga pasaran. Karena adanya nilai POD atau nilai lebih ini yang ada ditawarkan. Sepatunya memiliki alas yang empuk sehingga bisa memperbaiki struktur kaki ketika Anda berjalan. Atau saya lihat juga ada konsumen yang menawarkan sepatunya itu memiliki alas dengan desain khusus. Sehingga ketika Anda berjalan bisa menjadi alat untuk refleksi kaki. Mungkin sepatu ini juga bisa dijual dengan harga 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari pasaran. Karena nilainya unik. Hal-hal seperti inilah yang menjadi POD dari sepatu saat ini. Sehingga sepatu-sepatu dengan model demikian bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan saya yakin akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Dengan dua penjelasan tadi mengenai mobil dan sepatu, saya harap Anda sudah mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai POP dan POD. Semoga dengan adanya penjelasan mengenai POP dan POD ini, Anda bisa menentukan nilai faktor dasar dan faktor perubahan yang lebih dari barang yang Anda tawarkan, sehingga Anda semakin sukses dan mampu bersaing di pasaran.
Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel ini. Semoga bermanfaat.